Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Semoga sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat walafiat dan alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mempergunakan bulan yang penuh berkah ini. Allah memberikan banyak keutamaan dan mudah-mudahan kita menggunakan hari-hari, detik, jam, hari yang berlalu dengan ibadah. Mungkin sholatnya mungkin bisa ditambah yang tadinya sholat wajib, bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang biasanya mungkin hanya sedikit membaca Al-Quran, kita tambah untuk menyelesaikan setidaknya dalam bulan Ramadan ini kita selesaikan untuk menghatamkan bacaan Al-Quran dan mungkin ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sholat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik sahabat Wahyu, kami akan mengambil tema badai PHK di bulan Ramadan. Indonesia gelap itu cuma omon-omon. Nah, karena memang beberapa hari kemarin kita dengar banyak sekali ternyata perusahaan atau pabrik yang melakukan PHK terhadap para karyawannya. Nah, saya ingin membacakan salah satu narasi. Ini ada berita daftar 61 pabrik tekstil yang bangkrut dan eh, PHK buruh. Ini dari suara.com Jumat 7 Maret 2025. Jadi Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSYFI membeberkan data terbaru bahwa pabrik tekstil domestik yang terdampak impor ilegal sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan penutupan pabrik. Retma menyatakan selain dalam rentan 2 tahun terakhir, pihaknya juga sudah mendapatkan laporan baru adanya penutupan pabrik pada Januari 2025. Jadi artinya di 2025 ini ada PT Membangun Praja Industri yang juga melakukan PHK dan pabriknya juga bangkrut. Dirinya berharap pemerintah segera melakukan pengendalian impor serta memberantas praktek impor yang merugikan industri industri domestik. Nah, selain itu juga bahwa badai PHK di bulan Ramadan kali ini juga melanda kurang lebih 10.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritek. Sebelumnya ada 1.100 pekerja Yamaha di 2 pabrik piano di Indonesia juga terkena PHK. Ada juga PHK massal 2 pabrik sepatu di Banten, PT Adis Dimension Footwear, serta PT Victory Cingluh disebut mem-PHK 4.000 orang dan badai PHK ini di awal tahun merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya pada 2024. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja juga mencatat ada 77.965 orang pekerja terkena PHK pada tahun sebelumnya, yang jumlah pekerja yang di PHK mencapai 64.000 orang. Ini dari CNN Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber utama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, kabar baik Bung Wahyu. Masya Allah, Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Bang Rocky menyikapi berita terkait maraknya atau badai PHK ini, artinya kalau dari berita yang saya baca ini eh, ada 77.965 yang PHK yang terjadi tahun 2024. Sebelumnya ada 64.855 dan berita terbaru dari suara.com ada 61 pabrik tekstil yang bangkrut dan melakukan PHK terhadap buruh. Apa tanggapan Bang Rocky dengan peristiwa ini? Baik, saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, Bung Wahyu, ini yang namanya badai PHK ini gawat sebenarnya. Karena ini menyangkut perut orang dan Hmm, nasib orang sebenarnya itu. Dan kalau dibilang Sritek mau PHK 10.000, itu jangan dianggap yang terdampak cuma 10.000 orang itu. Di belakang hmm, orang-orang itu ada anak, ada istri, ada keluarganya. hmm, Artinya, kalau 10.000 yang berdampak di PHK, maka dampak lanjutannya itu ada bisa dikalikan 5 dari jumlah itu minimal. Ada satu hmm. orang istri misalnya, plus Ya, misalnya 3 orang anak, sudah 4, tambah dirinya berarti 5.
Minimal 5 orang terdampak. Belum kalau di rumah itu ada keluarganya, ada orang tuanya ikut di Hmm, situ. Berarti kan makin banyak itu. betul, Jadi betul. dengan jumlah yang begitu besar, kalau kita hitung dampaknya akan jauh lebih besar, bisa 5 kali lipat, 4 sampai 5 kali lipat Hmm, dampaknya itu. Dan ini menurut saya bukan perkara yang ringan, bukan perkara sepele, karena dengan tidak bekerja orang itu harga dirinya jatuh. Kedua, pendapatannya tidak ada. hmm, Kalau pendapatan tidak ada, daya belinya turun. Kalau daya hmm, beli turun, berarti dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi ada anak, ada istri, maka akan berdampak perputaran ekonomi akan di lingkungannya akan berkurang atau melambat. Artinya dampak perputaran ekonomi pun akan muncul di situ. Dan yang paling mengerikan adalah dampak sosial. Kalau orang hmm, lapar, gitu ya, orang lapar, daya belinya rendah, sekolah bisa berhenti itu. Bayangkan akan betul. berapa anak yang mungkin tidak mampu bisa melanjutkan sekolah, wajib belajar kita itu bisa turun jauh sekali gitu. Artinya berdampak juga bukan hanya kesejahteraan ekonomi, bisa berdampak kepada kualitas SDM manusia Indonesia terhadap kecerdasannya, tingkat pendidikannya dan seterusnya. Jadi kalau angka yang dikeluarkan oleh tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja Ya, itu 77.965 itu yang tadi disebutkan, itu angka pengangguran yang kena PHK, belum ditambah ada pengangguran yang tak nampak gitu. iya, Pengangguran tak nampak itu kan orang yang punya keahlian A mengerjakan pekerjaan B, dan begitu lebih banyak hmm, lagi tuh. Misalnya seorang sarjana komputer tapi tidak ada pekerjaan di bidang komputer, akhirnya apa? Bertani dia misalnya. Atau sarjana pertanian, lahannya nggak ada, ngojek dia. Itu iya, kan bahasanya itu pengangguran tak nampak gitu. Sebenarnya dia nganggur tidak sesuai profesinya, tapi tak nampak karena kelihatan ada kerjaan. Nah, itu berapa banyak itu yang akan melakukan seperti itu gitu. Dan akhirnya negeri ini yang terdampak itu bukan hanya orang-orang yang nganggur tadi. Kalau 77.900 sekian itu orang yang di PHK, itu menambah jumlah pengangguran yang 4,9% atau 5% itu. lima hmm, persen dari jumlah penduduk yang besar ini luar biasa banyaknya. Gitu. Artinya siap-siap dalam waktu ke depan, mungkin 5-6 bulan ke depan, itu eh, perputaran ekonomi makin melambat, ditambah tingkat kriminal kemungkinan akan meningkat. Jadi ini mengerikan sebenarnya. Ini bisa jadi bom hmm, waktu kalau orang PHK ini, persoalan perut yang lapar dan emosi yang tidak terkendali nanti. Nah ini berbahaya. Oleh karenanya ini harus segera dipikirkan oleh para penguasa yang punya kewenangan untuk mengurusi terkait dengan PHK tadi. Begitu Bung Wahyu. baik. Artinya efek domino dari apa yang dilakukan, apa yang terjadi akibat PHK ini akan berdampak apa ya gejolak sosial yang sangat tinggi ya Bang Rocky. Kemudian semestinya apa yang harus dilakukan pemerintah Bang Rocky agar efek dari PHK massal itu bisa terkendali minimal ya atau minim dampak negatifnya begitu Bang Rocky. Sebenarnya harus melakukan antisipasi sebelum terjadi PHK. Hmm, Jadi pekerjaan pemerintah itu kan mestinya dia menciptakan lapangan pekerjaan sehingga kalaulah ada pabrik yang mem-PHK, dia bisa beralih ke lapangan pekerjaan yang berikutnya. Gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana teknisnya jangan hanya kita, dia udah dibayar, digaji untuk mikirin itu gitu. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang harus dilakukan pemerintah, dua, membuka lapangan kerja, kedua, mencegah terjadinya PHK, hmm, sehingga tidak terjadi banyak pengangguran. Resiko banyak pengangguran, maka ekonomi akan melambat, daya beli turun, hmm, putus sekolah banyak, perputaran ekonomi makin kecil, dan kalau kita lihat makin banyak pengangguran, maka kriminalitas potensi yang akan makin meningkat. Nah, itu harusnya diantisipasi. Antisipasinya pemerintah sederhana saja. Perbanyak lapangan pekerjaan dan ya, cegah terjadinya
PHK, kan gitu posisinya. Nah, jadi harus ciptakan lapangan kerjaan yang makin banyak sehingga kalaulah ada yang di PHK, dia bisa beralih kepada lapangan pekerjaan yang baru. Ini lapangan pekerjaan tidak dibuka, PHK jalan terus. Ini yang Hmm. namanya gawat ini. Badai PHK yang membuat kita bahaya ini di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bukan hanya dampak ekonomi yang muncul, tapi bisa jadi dampak sosial. Begitu, Bung Wayu. Baik, artinya memang apa ya Bang Rocky, fakta atau realitas PHK massal yang terjadi ini menjadi apa ya? Pemerintah itu kan menginginkan ekonomi itu tumbuh gitu kan, tumbuh 8%. Nah, pertanyaan kan apakah bisa terwujud jika badai PHK ini terus terjadi Bang Rocky? Ya, kalaulah tidak ada PHK, membuat pertumbuhan 8% itu kan effort kerjanya besar sekali gitu. Apalagi ada badai PHK gitu. Tidak ada badai PHK saja ngejar pertumbuhan ke 5 6 berat sekali atau 7 itu berat sekali apalagi sampai bicara 8. Memang dulu ada presiden yang janji begitu dilantik dia akan ekonomi akan meroket. Oh, sampai Hmm. 10 tahun nggak meroket-meroket itu. Jadi ini janji ekonomi 8% tumbuh misalnya, prediksinya begitu. Nah, kalau pengangguran banyak, PHK besar-besaran, bagaimana? Saya tadi bilang PHK itu berdampak kepada eh, income atau pendapatan, Hmm. pendapatan terkait dengan daya beli. Daya beli tidak ada, orang memproduksi barang tidak ada yang membeli. Perputaran ekonomi tidak terjadi. Bagaimana bisa mengatakan pertumbuhan ekonomi kalau tidak ada perputaran ekonomi yang meningkat gitu. Jadi ini menurut saya pasti mimpinya bisa tercapai kalau PHK-nya banyak sekali gitu. Jadi mimpi 8% itu betul-betul mimpi. Jadi kalau dulu orang mengatakan Presiden yang dulu mengatakan Pak Jokowi itu bilang ekonomi meroket, saya pikir meroketnya bukan ke atas itu. Hari ini eh, ekonomi betul-betul meroket ke bawah itu. Dan kalau kita lihat kan pernyataan-pernyataan para pejabat ini terlalu bombastis ya. Jadi Hmm. bukan sekedar janji tapi tadi kalau dibilang tuh hanya omon-omon saja itu. Jadi dia tidak tidak realistis memberikan prediksi. Nah, apalagi kalau dengan kondisi PHK banyak, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa diharapkan? Tentu makin lama makin eh, ya makin lambat. Dan tentu dampaknya tadi saya sebutkan bukan hanya ekonomi yang melambat, tapi ada dampak sosial dan kriminalitas. Gitu, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky, ada pernyataan Wakil Menteri Tenaga Kerja yang waktu itu berjanji akan bahwa ketika Sritek berhenti atau melakukan PHK, dia rela untuk apa ya, dicopot jabatannya atau berhenti menjadi Wamenaker. Itu apa tanggapan Bang Rocky? Tapi pada faktanya masyarakat juga dikejutkan, artinya hubungan kerja apa pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Sritek pun tetap dilakukan. Artinya itu hanya omon-omon saja Bang Rocky. Apa pendapat Bang Rocky? Ya, ini sebenarnya pernyataan para pejabat kita itu kebanyakan tidak terukur. Apakah Hmm. memang mereka kebanyakan memang suka hanya omon-omon, banyak pidato tapi tidak mengerti harus bagaimana? Justru pernyataannya itu jadi blunder semua. Nah, kalau mereka sebenarnya kalaupun lah blunder, mereka konsisten, mereka akan mundur gitu. Nah, Hmm. gimana mungkin kalau dia mengatakan bahwa siap bertanggung jawab, tapi begitu terjadi tidak mundur-mundur juga gitu. Memang Hmm. budaya mundur di para pejabat kita itu tidak ada budaya itu. Budaya malu itu nggak ada, apalagi sampai mundur gitu. Nah, kita lihat kenapa bisa begitu, karena mereka duduk itu justru karena eh, dengan proses yang begitu berat, biaya politiknya tinggi, harus melalui pesta demokrasi yang mahal, harus dukung sana dukung sini, akhirnya begitu menjabat ya dia harus mempertahankan itu minimal bisa membalikkan atau mengembalikan modal politik yang dulu pernah dipakainya. Itulah parahnya sistem demokrasi kita. Dengan biaya politik yang tinggi, akhirnya para pejabat itu harus bersusah payah mengembalikan modal politiknya. Hmm.
dan tidak cukup kembali modal, mereka juga ingin ada keuntungan politik kan di situ posisinya. Ada rentenya. Nah, kalau kalau sudah begitu, maka potensiali memikirkan rakyat itu jadi lebih kecil. Mereka hanya berpikir bagaimana biaya politiknya kembali, bahkan bisa dapat keuntungan, dan juga harus bersiap-siap untuk nabung, mencari dana lagi untuk menghadapi pesta demokrasi berikutnya yang Hmm, begitu mahal juga. Gitu. Nah, itu yang menurut saya persoalannya jadi lingkaran setan dalam sistem demokrasi dan ekonomi yang kapitalistik yang sulit tumbuh gitu. Dan itu tertolong ini Bung Wahyu. Seandainya, saya bisa membayangkan seandainya tidak bulan Ramadan, PHK banyak seperti ini, itu bisa menimbulkan gejolak sosial. iya, Tapi beruntung ini bulan suci Ramadan sehingga kita bisa apa merasa tenang sedikit bahwa kebanyakan kaum muslimin di negeri ini sedang beribadah bulan suci Ramadan, hmm, menahan diri, menundukkan emosi dan seterusnya. Nah, itulah menurut saya sehingga potensi untuk terjadi gejolak sosial itu jadi lebih kecil. Seandainya tidak ada bulan suci Ramadan, mungkin gejolak sosial itu bisa lebih besar. Buru-buru bisa bergerak juga gitu. Dan mereka bisa menuntut macam-macam. Dan bukan hanya itu, kalau tidak diperhatikan bisa jadi lebih membesar lagi hmm, emosinya dan membesar lagi energinya untuk bisa lebih menuntut lagi. Dan kita khawatir terjadi ledakan. Kalau terlalu lama ditahan-tahan tidak ada saluran, berbahaya bisa terjadi ledakan atau jebolnya dinding untuk menahan emosi mereka. Nah, itu Bung Wahyu saya pikir. baik. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan ke Bang Rocky. Banyak pemilik perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan atau badai PHK ini, em, mereka juga menyalahkan bahwa hal ini terjadi karena Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang memang dituding menjadi salah satu penyebab kebangkrutan banyaknya perusahaan tekstil di Indonesia begitu Bang Rocky, karena memang ini akan menghapus syarat pertimbangan teknis untuk impor beberapa komoditas termasuk pakaian jadi dan mempermudah akses barang impor tanpa persetujuan teknis itu sehingga produk impor itu akan membanjiri pasar domestik Indonesia. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan ya ya tadi Iya, omon-omon jadi kalau kita lihat wakil menteri itu fungsi artinya pemerintah ya itu harusnya fungsi terjawab gitu untuk, kan? Ya, iya, semestinya kalau kita tahu fungsi pemerintah itu, sebagaimana kewajibannya dalam konstitusi itu, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan hmm, seluruh tumpah darah. Nah, termasuk melindungi produk-produk dalam negeri, termasuk hmm, melindungi anak-anak negeri ini dari PHK, termasuk produk-produknya dilindungi jangan sampai kalah bersaing dengan pihak luar atau impor gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah yang punya kewenangan di situ, punya kewajiban untuk menjalankan fungsi itu. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa ketika ada impor barang dari luar sehingga membuat produksinya tidak bisa terserap pasar dalam negeri, itu kan berarti persoalan kebijakan yang tidak pro kepada ya, produk dalam negeri. Saya pikir ini bukan hanya terjadi di industri besar, di tekstil bukan ya, hanya. Di level produksi pertanian juga kan kita sering mendengar itu orang sampai buang-buang tomat, buang-buang cabai di jalan gara-gara ya, harganya tidak harganya jatuh gitu. Termasuk beras, petani pas musim panen pas juga masuk impor beras juga ya, gitu. Nah, ini kan watak pejabat kita yang suka impor ini karena memburu rente gitu di program impor itu. Ada keuntungan di sana yang mereka kejar. Sementara mereka tidak memikirkan nasib rakyat ini ketika impor itu dilakukan, dimasukkan barang dari luar, justru produk dalam negeri itu tidak terserap, sehingga kan merugikan warga negara kita atau anak negeri ini. Nah, itu yang terjadi hari ini, sehingga bisa kita katakan penguasa hari ini betul-betul hanya berpikir bagaimana dia memikirkan untuk duduk dan berkuasa, kemudian menjaga kekuasaannya, mengembalikan modal politiknya, kemudian menabung untuk biaya politik ke depan. Sehingga tidak sempat memikirkan dampak buat rakyat. Saya pikir itu yang menjadi
apa kegelisahan bagi kita rakyat Indonesia, terutama melihat tingkah pola para pejabat ini. Bahkan selain itu kebijakan yang tidak pro rakyat, mereka juga tak segan-segan melakukan praktek-praktek korupsi, manipulasi, bahkan eh, yang rame itu kan oplosan eh, minyak tuh, bahkan hampir Ya, oplos dari barang negeri ini. Nah, itu menurut saya itu yang persoalan yang serius di negeri ini, persoalannya di kalangan para pejabat kita karena duduk di situ dengan proses pesta demokrasi yang begitu mahal sehingga mereka kejar-kejaran untuk mengembalikan modal politiknya. Itu Bung Wahyu. baik. Memang apa ya? Sepertinya masyarakat Indonesia itu kehilangan apa? Sudah putus asa, Bang Rocky. Nah, tapi kemudian sebenarnya apakah ada catatan sejarah atau bagaimana sebenarnya strategi atau bagaimana Islam mengatasi badai PHK atau pengangguran di masa Nabi atau para khalifah setelahnya, Bang Rocky? Iya, kalau dalam Islam itu jangankan manusia nganggur, tanah nganggur pun tidak boleh gitu. Hmm, Jadi dalam Islam itu kalau ada tanah nganggur 3 tahun, pemiliknya tidak menggarap, tidak mengelola, tidak memproduksikan tanah itu, maka tanah pertanian itu diambil alih oleh negara. Kemudian diserahkan kepada siapa yang akan mau mengolahnya. hmm, Jadi dengan begitu tidak ada itu istilahnya tanah nganggur. Maka ada istilah hukum ihya al-mawat itu, menghidupkan hmm, tanah mati. Tanah yang tidak produktif, tidak diproduksikan, siapapun boleh menghidupkannya. Warga negara itu boleh menghidupkan tanah itu sehingga jadi produktif. Nah, kita bayangkan kalau tanah di negeri ini begitu banyak yang luas, tapi hari ini kan dikuasai oleh pihak asing dan asing atau oleh oligarki lah gitu kan istilahnya. Nah, itu kan semestinya kalau dikuasai penduduk negeri ini didorong untuk memproduksi produk-produk pertanian, maka kita tidak perlu impor sebenarnya. hmm. Kan lucu negara agraris impor beras, negara dengan laut luas tetapi impor garam. Itu kan Iya. aneh, aneh bin ajaib itu. Nah, itu yang terjadi. Oleh karenanya, kalau dalam Islam itu jangankan manusia nganggur, tanah pun tidak boleh nganggur. Dengan Hmm, tanah tidak nganggur, maka manusia yang harusnya nganggur, dia harus mengolah tanah itu. hmm, Dan fungsi negara adalah dalam ini membimbing, mengarahkan, membekali skill, hmm, keterampilan, kemudian memberikan support modal untuk mengolah dan melaksanakan penghidupan tanah mati itu. Sehingga saya pikir kalau strategi Islam yang dipakai ada hukum iya al-mawat, itu saja dari segi pertanahan saja sudah selesai. Belum kita bicara pertambangan, belum bicara kelautan, belum bicara kehutanan dan seterusnya sudah selesai. Jadi nggak mungkin ada rakyat yang nganggur itu kalau hukum Islam dipakai dan diterapkan. Karena hari ini kita lihat tanah-tanah anggur banyak orang kita menggarap tapi itu milik para konglomerat kan, itu rakyat tidak bisa hmm, menggarapnya gitu. Kalau dalam Islam boleh mereka miliki, misalnya dalam waktu 3 tahun tidak digarap diambil alih gitu, hmm, diserahkan kepada rakyat yang mau menggarapnya atau menghidupkan tanah mati tersebut. Itulah bedanya. Dalam sistem kapitalis orang sesuka-sukanya, bahkan ada istilahnya menabung untuk investasi, tanah hmm, dimiliki untuk investasi sampai harganya naik nanti baru dijual. Tapi kalau dalam Islam, tidak boleh begitu itu. Kalau dia memiliki tanah 3 tahun, harus digarap itu terus-menerus. Tidak digarap hmm, 3 tahun, dianggap tanah mati, diserahkan kepada siapa yang mau mengelola. Dan kalau begitu, maka praktis tidak ada orang nganggur, semua bisa dioptimalkan. Baru urusan tanah, belum urusan tambang, belum urusan kelautan, belum urusan hutan dan seterusnya. Jadi saya pikir ini kalau bicara dalam praktek sejarah, Nabi pernah didatangi seorang pemuda yang nganggur, kemudian eh, Nabi menanyakan ada barang apa di rumahmu yang bisa dibawa ke sini untuk dijual, maka pemuda itu datang membawa barangnya, kemudian Nabi menawarkan kepada para sahabat yang ada di situ untuk membeli barang tersebut, lalu barang itu dibeli, dibagi tiga, satu untuk makan keluarganya, satu untuk beli kapak, satu untuk keperluan dia. Sehingga dengan begitu dia bisa pergi ke hutan dengan modal kapak itu untuk bekerja. Dan praktis sederhana itu mengatasi hmm, persoalan pengangguran itu. Siapa hari ini kan bisa direkap
berapa banyak pengangguran kita? Carikan kapak, kan gitu maksudnya. Tidak ada Iya, kapak, kita carikan lahan yang lain. Bisa dengan apa membuka lahan, bisa dengan bekerja, tentu dilatih skillnya, diberikan kemampuan dan pemahamannya, termasuk diberikan modal. Saya pikir itu kalau itu dilakukan oleh pemerintah, praktis ekonomi bisa tumbuh bukan hanya 8%, mungkin bisa betul-betul ekonomi meroket kalau menurut saya itu. Begitu Bung Wahyu. baik. Artinya memang Islam sebenarnya memberikan solusi dan juga tadi mencegah sedini mungkin. Istilahnya tanah saja tidak dibiarkan menganggur, apalagi manusia atau apalagi rakyat sampai seperti saat ini banyak badai PHK yang dilakukan dan ini akan menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Baik, Bang Rocky, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa membahas tema yang lebih menarik lagi dan kepada sahabat Wahyu saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, kami ingin mendengarkan dulu closing statement dari Bang Rocky terkait badai PHK di bulan Ramadan. Indonesia gelap itu cuman omon-omon. Silakan Bang Rocky. Jadi kalau pada PHK sebegitu besarnya, saya pikir masa depan memang gelap. Bagaimana hanya sekedar omon-omon. Ini gelap betul. Jadi mungkin ada sebagian mengatakan yang pejabat mengatakan yang gelap itu kamu misalnya. Hmm. Itu karena memang dia terang, karena nasib ekonomi dia betul-betul terang karena sebagai pejabat. Maka rakyat yang gelap gitu. Dan Indonesia menjadi gelap karena sebagian besar rakyat Indonesia gelap gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa tugas pemerintah itu jangan sampai dia melupakan kewajibannya kepada rakyat untuk melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakannya. Kemudian bagi rakyat bersabar, berusaha keras, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan keimanan dan ketakwaan. Dan kita dorong pemerintah juga jadi pemerintahan yang bertakwa sehingga bisa menjalankan hukum-hukum yang sesuai dengan solusi yang Allah berikan. Sehingga kita tidak ngarang-ngarang solusinya. Saya pikir itu yang menjadi kesepakatan kita untuk bisa lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Rocky atas waktunya dan kepada sahabat Wahyu juga kami ucapkan terima kasih. Silahkan apabila sahabat Wahyu ada komentar atau masukan terkait tema kita lah, badai PHK di bulan Ramadan, Indonesia gelap itu cuman omon-omon, silahkan ditulis di kolom komentar yang tersedia. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik dan saya Wahyu Tomo undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.